Halo adik-adik, salam jumpa kembali dengan video pembelajaran Matematika kelas 5 SD bersama Kak Rowan ya. Kali ini kita akan membahas dari buku coding kelas 5 SD Ganesha Operation Part 5 tentang statistika, yaitu pengolahan data di halaman 375. Nah, adik-adik siapkan bukunya ya, dan juga siapkan alat tulisnya. Kita akan langsung masuk ke dalam materi pembahasan tentang statistika. Oke, baik adik-adik. Nah, yang pertama yang mesti kita ketahui, apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengolah suatu data. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih itu data? Data adalah suatu kumpulan informasi atau keterangan ataupun gambaran keadaan yang sedang diamati. Nah, itu arti data. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus belajar statistika? Nah, adik-adik harus tahu statistika ini banyak sekali diterapkan di berbagai bidang, misalnya bidang sosial, kependudukan, ekonomi, pengetahuan alam, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi statistika itu penting untuk dipelajari. Nanti kalian akan tahu sendiri kegunaannya ya. Nah, kakak akan membahas tentang pengolahan data ya hari ini ya. Kakak akan bahas materi tentang statistika ini ya. Apa saja sih yang dilakukan dalam statistika ya. Langkah-langkah di dalam statistika yang pertama adalah mengumpulkan data ya, data dari objek atau yang kita amati. Yang B itu penyajian data. Nah, data disajikan dalam bentuk misalkan apa ya. Kemudian terakhir adalah dengan pengolahan data. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan yang pertama dengan percobaan atau penelitian, kemudian bisa dengan wawancara ya, atau dengan mengisi lembar isian atau angket atau kuesioner, atau juga dengan pengamatan secara langsung atau observasi, atau juga mengutip dari suatu laporan ya. Itu cara mengumpulkan data. Di sini kakak akan memberikan sebuah contoh ya. Di sini contoh yang seperti di buku adik-adik itu ada ya. Jadi Barbara ingin mengetahui nilai matematika teman-teman sekelasnya. Untuk keperluan itu Barbara menanyakan nilai ke setiap temannya. Data yang diperoleh adalah seperti berikut. Nah, ini ada datanya. Nah, berarti cara mengumpulkan yang dilakukan Barbara ini adalah dengan cara bertanya langsung atau wawancara ya. Jadi langsung bertanya ke temannya atau wawancara namanya ya. Nah, ini data temannya ini ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2, berarti ada 20 siswa yang ditanya oleh Barbara ya. Oke, ini cara mengumpulkan datanya ya. Setelah itu kita akan bahas cara penyajian data ya. Penyajian data ya, cara menyajikan datanya ada 4 ya, ada 4. Yang pertama dengan cara tabel frekuensi dengan diagram garis, kemudian ada diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran ya. Ini cara penyajian datanya. Ini kan kita contoh ya. Kita akan berikan contoh. Yang contoh Barbara tadi ya. Barbara bertanya ke teman-temannya tentang nilai matematika teman-teman. Yang pertama nilai yang Barbara kumpulkan akan kita buat dengan tabel frekuensi. Nah, adik-adik, ini contoh tabel frekuensi ya. Di sini ada nomor urutnya ya, ada nilai. Nilainya artinya di sini untuk data ya. Data yang sedang diamati. Jadi di sini bisa tentang nilai yang sedang diamati, misalkan tentang berat badan, tinggi badan, ataupun yang lainnya ya. Di sini tentang data. Nah, ada istilahnya terus. Nah, nanti terus kakak jelas maksudnya seperti apa ya. Kemudian frekuensi itu artinya banyaknya
atau jumlahnya ya. Frekuensi nanti kakak jelaskan maksudnya apa ya. Jadi jumlah atau banyaknya kalau frekuensi itu. Nah tadi yang contoh soal Barbara ya. Tadi data yang dikumpulkan Barbara kita cek dulu. Yang paling kecil itu adalah angka 5 ya. Paling kecil dari contoh Barbara. Jadi nilai yang paling kecil itu adalah 5 ya. Kemudian 6 berurutan ya, 7, 8 dan 9. Nah, adik yang disebut turus itu begini. Mungkin adik pernah memperhatikan kalau dalam pemilu ya, pemilihannya. Jadi menggunakan seperti ini. Ini 5-nya ada berapa? 1 ya, ke garis 1. Kemudian 2. Nah, kemudian ada lagi 3. Nah, seperti garis kita ya, turus itu. Ada lagi yang 6. 6-nya kita cek 1 ya. Kemudian ada lagi nggak namanya, ada nih 2, ada 2 ya. Kemudian 7-nya kita cek 1 ya, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5 miring ya. Nah gitu ya, 6. Nah gitu. Nah, mungkin ada pernah lihat ya, pasti misalkan pemilihan ketua kelas. Nah gitu ya. Nomor yang 8 kita tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas 5 ya. Jadi seperti itu. Yang 9, 1, 2, nempel ya, terus 3. Nah terus mesti nempel. Nah itu yang namanya disebut turus ya adik-adik ya. Kemudian frekuensi. Nah frekuensi itu dari turus aja langsung. Tadi turusnya ada 3, tulis 3 ya. Frekuensi 6-nya ada 2, frekuensi 7-nya ada 6, kemudian ini 8-nya ada 5, kemudian 9-nya ada 3. Nah kita jumlahkan adik-adik, jumlahnya berapa ini? 5 tambah 11, 5 tambah 6, 11, 16, 19. Ada yang kurang adik-adik, harus 20. Kita cek lagi mana yang salah. 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Benar. 5-nya ada berapa sih? 1, 2. Oh iya, 5-nya ada 4 adik-adik tuh kan ya. Berarti ada 4, bukan 3 ya, ada 4. Nah itu adik. Jadi harus nggak teliti ya. Karena gini, kenapa kakak sengaja salahkan tadi ya, itu sengaja karena biar adik-adik paham gitu ya. Karena kalau ada ketemu soal misalkan ada disalah hitung, tinggal cek ya, di sini jumlahnya 20. Nah sesuaikan dengan data yang ada di sini ya, 20 nggak jumlahnya ya. Kalau ternyata di hitungan adik-adik di sini ternyata kurang, nah berarti cek lagi ya, kesalahan hitungnya di mana, itu tujuannya ya, maksudnya ya. Oke, sekarang kita udah nemukan jumlahnya adalah 20 ya. Ini contoh tabel frekuensi. Nah turus itu digunakan kalau jumlah datanya misalkan banyak banget ya. Kalau jumlah data cuma 20 sebenarnya nggak perlu turus ya. Turus itu agar tingkat ketelitiannya lebih tinggi, itu tujuan turus ya. Misalkan jumlah datanya ada 100, 1000, 10.000, nah itu baru menggunakan turus ya. Jadi kalau datanya sedikit ya sebenarnya tidak perlu ya. Oke, itu contoh tabel frekuensi ya. Habis ini kita akan membahas tentang diagram garis ya. Oke, untuk contoh diagram garis, ini kakak langsung contoh diagram garis dengan contoh diagram batang ya, karena sebenarnya tidak jauh beda ya. Jadi kedua-duanya menggunakan koordinat kartesius. Nah, jadi menggunakan model seperti ini adik-adik ya. Jadi menggunakan koordinat ya, sistem koordinat. Nah, terus cara menyusunnya begini. Di bawah ini adik-adik, di bawah ini untuk di sini itu adalah untuk datanya
ya. Di bawah sini itu datanya. Jadi datanya dalam bentuk apa aja harus tetap di bawah. Mau nilai matematika misalkan, atau tentang berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya, itu harus ditaruh di sebelah sini. Nah, nanti banyaknya atau jumlahnya itu baru di sebelah sini, ya. Posisinya jangan ketukar, jangan frekuensinya jangan taruh sebelah sini, ya, tapi di sebelah sini, ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Oke, untuk caranya, nah jadi yang dari tabel frekuensi itu kita letakkan di dalam diagram kartesius itu, ya. Contoh yang pertama nilai 5 itu adalah 4 ya. 5 itu adalah 4, berarti posisi 5 ke atas tuh kan ya. Jadi 5 ke 4. Nah, ketemunya di sini. Itu ya. Kemudian 6 kedua ya. 6-nya kedua, 6-nya sini sampai 2. Nah, ketemunya di sini. Tuh. Ya. Kemudian 7-nya 6, 7-nya 6 berarti 7 ke 6. Nah, 6 sini. Tuh. Nah, gitu. 8-nya ke 5 berarti 8 ke 5. Habis 8 ke 5, 9 ke 3. Nah, gitu tadi. Baru kita hubungkan titik-titiknya itu. Jadi 5, yang data 5 ke 6 ya. Kemudian dari 6 ke 7, 7 ke 8 ya, 8 ke 9. Nah, gitu tadi. Inilah disebut diagram garis ya. Modelnya seperti ini. Kurang tebal garisnya ini. Nah, kurang lebih gitulah adik ya, cara membuat diagram garis. Nah, dengan kalau diagram batang bagaimana? Sama saja adik. 5 itu 4, jadi adik bikin batang kotak persegi panjang begini, setinggi 4. Nah, gitu ya, setinggi 4. Nah, boleh diarsir begini, boleh dikasih warna ya. Nggak rapi ya, kurang rapi. Nah, boleh. Kemudian 6-nya 2 ya. Usahakan sama ya ketebalannya, pakai penggaris kalau pengen rapi ya. Kemudian 7-nya 6 berarti 7-nya 6 7-nya 6 ya, berarti sini ya. Agak tipis ya, kurang sama. Nah, gitu ya. Kemudian 8-nya 5. Kemudian 9-nya 3. Nah, gitu adik, ini disebut namanya diagram batang ya. Nah, itu cara membuat diagram batang. Oke. Nah, sampai sini adik boleh dicatat dulu, di post saja videonya ya. Setelah dicatat, di post videonya, kita akan lanjut ke diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran itu terdiri dari 2 buah ya. Ada diagram lingkaran dengan satuan persen dan ada diagram lingkaran dengan satuan derajat. Ingat, satuan persen itu adalah seperti ini simbolnya, yaitu 100 ya. Kalau satuan derajat kan pakai simbol pangkat 0 ya. Itu ya. Artinya adalah 360 derajat. Kalau ini 100% tuh ya. Jadi ingat, jadi satuan persen sama satuan derajat. Nah, oke, coba
kita pakai contoh yang barbara masih ya. Nah, yang tabel frekuensi tadi, nah adik-adik tambahkan kolom untuk persennya, yang turusnya nggak usah dipakai lagi ya. Yang tadi 5 kan 4 ya, 6 2 gitu ya, 5 4 6 2 7 6 8 5 9 3, semuanya harus berjumlah 20. Nah, baru dibikin kolom tambahan, yaitu kolom untuk persen ya. Jadi caranya begini adik-adik. Pertama lihat, kita susunnya seperti ini cara menghitungnya. Untuk masing-masing nilai 5 ya, dulu nilai 5 dulu kita cari. Berarti caranya 4 per 20. 20 dari mana? Ini 20 nya ya. Gitu ya. Kemudian 2 per 20, 6 per 20, 5 per 20, 3 per 20. Baru kita kalikan dengan 100 semuanya. Nah gitu. Nah 100 dengan 20 itu bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, sama-sama dibagi 20, berarti ini jadi 5 ya. Ini 1 sama semuanya, 5 5 5 5. Nah tinggal dikali 4 kali 5 berarti 20%. 2 kali 5 10%. 6 kali 5 30%. 5 kali 5 25%. 3 kali 5 15%. Kalau dijumlahkan semuanya harus 100%. Kalau enggak 100% berarti ada yang salah hitung. Itu cara ngeceknya tadi ya. Nah ini contoh diagram lingkaran satuan persen. Nah sekarang kita bikin diagramnya. Untuk membuat diagram lingkarannya ya, seharusnya kita ini kakak udah siapkan lingkaran ya, kemudian dengan bentuk seperti ini, ada garis-garis terus ada titik. Nah biasanya kalau adik-adik itu harus menggunakan jangka ya dan busur ya, jangka dan busur ya. Tapi kalau di sini kakak nggak akan bisa menggunakan jangka dan busur, jadi kakak udah mempersiapkan model gambar seperti ini. Jadi lingkaran itu untuk persen itu terbagi ya, dari 0% sampai sini kan 50% ya adik-adik. Jadi kalau muter itu sini 50%, balik lagi ke sana, berarti sampai sini 100% lagi dia gitu ya. Nah berarti yang posisi di sininya adalah 25%, di sininya 75%. Nah ini kakak udah buat titik-titik nih, jadi biar mudah saja ya. 5%, 0 ke 5 10% ya, 15%, 20%, 30%, habis 25 tuh ya, 35%, 40%, 45%, 55%, 60%, 70 sorry nah ini 60% ya, ini 65%, ini 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, pas 100%. Nah gitu adik-adik maksudnya ya. Nah sekarang baru kita mulai menggambarnya. Yang pertama adalah yang 20% ini dulu. Oke, mulai dari mana? Dari 0 kita tarik garis lurus 0 ya, ke 20% mana? 20% ini ya. Nah gitu ya. Oke, kurang nih ya. Nah itu ya yang nilai 20%. Kemudian sampai 20% ke sini ditambah 10%, jadi 20 tambah 10 berapa? 30%. Berarti 30% di mana? 30% di sini. Gitu. Kemudian tambah lagi 30% dengan 30, berarti jadi 60%. Jadi 30 tambah 30 ya, bukan 10 tambah 30. 30 tambah 30 berarti 60%. Berarti 60% di mana? Di sini nih. Nah, gitu ya. Setelah itu 60 tambah 25. Tambah 25 berarti 85%. 85% di mana? 85% di atas. Nah, gitu ya. Habis itu 85 tambah 15 pas 100%, berarti kembali ke sini lagi ya. Seperti itu ya. Setelah
Setelah itu baru ini boleh dihapus ya. Nah kalau sudah dapat ya, kita hapus saja. Kalau nulisnya mau ya baik dikerjakan dengan pensil ya, jadi bisa gampang dihapus. Nah kemudian kita boleh dikasih warna ya, ini diarsir boleh jadi warna seperti ini boleh ya, nggak apa-apa biar indah aja ya. Warna hijau misalkan di sini ya. Nah ini biru misalkan, warna di sini. Nah abu-abu misalkan. Nah baru kasih keterangan masing-masing ya setiap warnanya. Ini untuk kelompok nilai 5, ini kelompok nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9. Nah itu tadi cara membuat diagram lingkaran satuan persen ya. Cara membuat diagram lingkaran satuan persen ya, boleh dicatat dulu ya. Oke silakan. Oke habis ini kita lanjut lagi kita ke diagram lingkaran untuk satuan derajat. Sebenarnya nggak jauh beda ya adik ya, sama saja cara mengerjakan dengan persen. Nah kita akan kasih contohnya. Ini contoh diagram lingkaran dalam bentuk tabel frekuensi dulu ya. Jadi kita menghitung dalam bentuk tabel frekuensi dulu. Nah tadi sama cara mengerjakannya ada jadi 4/20 gitu kan, 2/20 ya, 6/20, 5/20, 3/20. Karena derajat maka pengalinya adalah 360 derajat ya. Nah sekarang kita hitung ya. 20 itu bisa kita coret dengan 20 ya, karena sama-sama bisa dibagi 20. Ini 1, ini 18, sama semuanya ya, ini jadi 18. Nah tinggal kita hitung 4 kali 18 72 derajat, 2 kali 18 36 derajat, 6 kali 18 itu 108 derajat, 5 kali 18 90 derajat, 3 kali 18 54 derajat. Nah ini kita jumlahkan semuanya ya, hasilnya harus kembali 360 derajat ya. Karena kalau tidak kembali 360 derajat berarti ada salah perhitungan ya. Dihitung semuanya harus kembali 360 derajat. Nah ini benar semua udah oke ya. Nah habis ini baru kita gambar lingkarannya. Sebenarnya gambar lingkarannya sebenarnya nggak jauh beda dengan yang ini, sama saja ya. Kalau persen sama derajat itu sama saja sebenarnya ya. Cuma kalau derajat kan kita butuh busur ya, karena untuk menghitungnya ya. Jadi kalau gini caranya, pertama yang ini 0 derajat. Nah 0 ke 72 ya, 72 derajat. 72 tambah 36 itu berapa? 72 tambah 36 108. Nah di sini itu 108 derajat. Itu kalau pakai busur ketahuan ya itu. Kemudian 108 ditambah 108 berapa? Jadi 216. Nah di sini itu 216 derajat ya. 216 tambah 90 sama dengan berapa? 306. Ini adalah 306 derajat ya. 306 tambah 54 360 derajat. Sudah kembali ke sini. Nah sebenarnya gambarnya sama aja, nggak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda ya. Cuma cara menggunakannya memang harus pakai busur ya. Jadi lebih mudah menggambar sebenarnya pakai persen, cuma harus dipahami ya cara titik-titiknya. Oke, yang ini boleh dicatat dulu ya.
Ya, demikian ya adik-adik ya video pembahasan tentang statistik ya, pengolahan data. Ini cara dasarnya. Nah, pada video berikutnya nanti kita akan ke contoh soal dan latihan-latihan yang ada di buku coding. Nah, kan ini materi yang saya sampaikan ini dasarnya dulu ya. Nanti kita akan bahas yang contoh soal dan latihan-latihannya lagi nantinya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya, terima kasih. Dadah.